dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu larangan itu. Makanya kalau yang namanya larangan ini ada yang ada hukuman di dunianya disebut dengan hudud, hukum pidananya. Seperti zina, minum khamar, mencuri, merampok, itu ada hukum pidananya. Karena ini hubungannya dengan manusia. Ya. Ada yang tidak ada larangannya tapi berkonsekuensi dosa, dan setiap dosa ada ancamannya. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, pasti Allah berikan hukuman. Apa yang namanya su'an atau isaah di situ? Khilafut ta'ah. Ketika tidak taat kepada Allah, melanggar larangan, ini dia terkena juga dosa. Maka ini Pak, ada hukumannya. Makanya kalau ada aturan-aturan larangan, apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang kalian, maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Jangan mendekatinya. Jadi kalau ada namanya larangan itu jangan dekat-dekat. Kalau Nabi mengilustrasikannya karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang menggembalakan kambing di daerah larangan, di tepi jurang. Kalau menggembala kambing di tepi jurang, sangat besar kemungkinan jatuh ke jurang. Makanya kalau untuk larangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajtanibu, ai ibta'idu, jauhilah sejauh-jauhnya, jangan mendekatinya. Apalagi perbuatan zina nih. Sebelum zina disebut dengan zina qaitus, zina pertemuan dua alat kelamin, biasanya diawali dengan mata berzina, pendengaran yang berzina, hati yang berzina. Itu biasanya diawali dari situ. Zina mata, zina telinga, zina hati. Zina hati itu yatamanna, membayangkan. Kalau sudah membayangkan, datang godaan, pengen ketemu, melakukan perzinahan qaitus tadi. Makanya dalam larangannya apa? La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Makanya yang namanya larangan, Bapak Ibu sekalian, tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Jangan mendekatinya. Itulah takwa. Jadi kalau selama bulan Ramadan kita dilatih untuk tidak makan dan minum, tidak melampiaskan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sebetulnya tindakan menjauhi larangan. Makanya dalam puasa juga secara filosofi begitu. Ya. Dilarang kita makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilarang melampiaskan syahwat, makanya jangan dekat-dekat. Saya kalau puasa begini, saya pegang makan tangan kanan, minuman tangan kiri. Ini untuk menguji iman saya. Tidak perlu, Pak. Ini lama-lama kepengen nih. Termasuk diantaranya melampiaskan syahwat di siang hari Ramadan. Makanya bagi yang suami istri pun ya usahakan jangan deket-deket lah, khususnya yang setrumnya masih tinggi. Kalau yang setrumnya sudah low voltasenya sudah low, ada yang membolehkan. Yang penting nyetrumnya tadi sudah rendah. Kalau yang masangan masih muda ya bahaya. Voltasenya masih tinggi bahaya, makanya jangan dekat-dekat. Nah itu contoh.
Itu dibawa dalam kehidupan kita. Jadi kalau yang namanya larangan, tinggalkan sejauh-jauhnya gitu. Jangan deketin. Jangan deketin. Terus termasuk di antara syariah juga harrama an asya'in fala tantahikuha. Kata Rasul, Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka janganlah ya kemudian melanggarnya. Ini. Antara yang haram dan halal, banyakan mana? Halal apa haram? Halal. Dunia dan seisinya ini diperuntukkan untuk manusia. Makanya perintah dalam urusan dunia ini, ketika dalam urusan makan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Makanya Qaidah Ushul juga mengatakan al-aslu fil asya ay al-ibahah. Hukum dasar sesuatu itu halal. Maka di antara perkara-perkara dunia lebih banyak halalnya daripada haramnya. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kalau tidak ada larangannya, maka dikembalikan hukum asalnya, yaitu halal. Kalau ada pertanyaan bagaimana hukum makan getuk, ya dicari perintah, nggak ada. Nah, coba tengok larangannya, ada nggak larangan makan getuk? Ya nggak ada. Maka oleh karenanya halal. Nah, di antara yang halal-halal tadi, ada yang Allah haramkan dalam nas, baik Quran maupun sunnah. Maka kalau memang sudah ada nasnya, jangan melanggarnya, mendobraknya, jangan. Nah, yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, pokoknya kalau ada larangan, nah, sekarang kalau itu memang Allah haramkan, udahlah tinggalkan. Jangan usah lirik-lirik yang haram. Cukupkan dengan yang halal. Ini takwa. Mencukupkan diri dengan yang halal itu takwa. Terakhir, wasakata an asya'in rahmatan lakum fala tabhasu anha. Ghairan nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai kasih sayang untukmu, bukan karena Allah lupa, dan tidak perlu membahasnya. Artinya bahwa di dalam kebebanan syariah itu, prinsipnya itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah itu menginginkan yang mudah dan tidak ingin mempersulit. Maka dalam batas-batas syariat yang sudah ada keterangan, kerjakan sudah. Tidak usah banyak nanya. Contoh, kenapa haji itu diwajibkannya sekali seumur hidup? Ada yang mengatakan karena dia punya kelebihan harta. Kenapa haji itu tidak 4 kali seumur hidup? Udahlah, di situ sudah ada ketetapan syariah. Alhamdulillah, diwajibkannya sekali seumur hidup supaya tidak memberatkan umat. Ya, jadi makanya jangan banyak nanya. Tapi kan semua syariat harus ada literasinya. Dulu para sahabat tidak perlu literasi syariat. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus mencium hajar aswad? Kenapa tayamum begini? Kenapa wudhu begitu?
Generasi terdahulu kita tidak butuh literasi yang macam-macam. Di mana mereka itu kalau diserukan kepada Allah dan Rasul, qalu sami'na wa ata'na. Udah sederhana. Mereka berkata, kami mendengar, kami patuh. Orang zaman sekarang saja banyak penelitian. Oh, ternyata kenapa Rasul melarang makan berdiri? Kenapa Rasul kemudian makan harus begini posisinya, tidak bersandar? Kenapa Rasulullah SAW minum dengan 3 kali nafas dalam satu minum, satu gelas? Kenapa begini, kenapa begini? Ini baru dijawab orang zaman sekarang. Zaman dulu kata sahabat, jamu jangan tiup minumanmu. Ya udah, dia nggak akan tiup. Orang zaman sekarang baru tahu, oh meniupkan ya ke atas minuman itu nggak bagus karena tiupan ini mengandung karbon, mengandung penyakit dan seterusnya. Ya akhirnya kan kalau kita baru bisa tahu literasinya. Kalau dulu zaman sahabat nggak ada literasinya. Makanya sikap yang baik dalam takwa itu kalau ada seruan Allah dan Rasul, sami'na wa ta'na. Kalau ada yang didiamkan dalam nas-nas ataupun di dalam syariah, ya sudahlah, nggak usah memberatkannya. Jangan banyak nanya, kerjakan. Nabi SAW bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bahwa sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelummu, ai Bani Israel khususnya, itu dikarenakan banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka kepada nabi mereka. Jadi kalau ada perintah dikulik-kulik, nanyanya macam-macam. Makanya diabadikan dalam Quran menjadi satu surah, namanya surah Al-Baqarah. Itu surah yang panjang, banyak menceritakan Bani Israel. Itu surat Al-Baqarah. Dan kengeyelan mereka sebagai bentuk menyelisihi syariah. Diperintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Mereka nanya, mahi, apa sapi yang apa? Jantan apa betina? Padahal sebetulnya Allah tidak mensyaratkan. Pokoknya kafaroh mereka karena perbuatan dosa mereka, sudah sembelih seekor sapi. Tapi mereka nanya, ini sapi yang jantan apa sapi betina? Sudah dikasih tahu sapi betina. Nanya lagi, ma launuha? Sapi betina tuh banyak. Ada sapi betina yang warnanya putih hitam. Nah, apa warnanya? Nah ini orang Bani Israel itu kayak gitu, Pak. Dikasih perintah banyak nanya. Allah sebetulnya tidak memberikan syarat, tapi mereka yang karena banyak nanya Allah kasih syarat, jadi dipersusah. Makanya kalau Allah sudah diamkan perintah-perintah sudah kerjakan, nggak usah banyak nanya. Kalau nanya untuk belajar kaifiyah boleh, dengan tujuan untuk membuat diri kita paham agama, masyru'. Ayatnya jelas, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama kalau tidak tahu. Tapi masalahnya, pertanyaan Bani Israel ini pertanyaan yang bukan pengen belajar ngamalin, tapi pertanyaan ngeyel. Nah, jangan sampai kita mirip-mirip Bani Israel. Kalau ada perintah ngeyelnya terlalu banyak. Nah, kalau ada perintah dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Berupaya melakukannya semaksimal kesanggupan tadi. Jangan banyak tanya, jangan banyak menyelisihi para nabi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bertakwa sepanjang zaman, beriman tanpa musiman. Kita sebentar lagi ini ya, Ramadan meninggalkan kita.
Ini tentunya masa-masa indah ini jangan dilewatkan. Khususnya ini ibu-ibu saya wasiatkan ya. Tidak usah banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan produktivitas ibadah. Jangan banyak di pasar, sementara lalai dari Quran, zikir. Jangan pikirannya dicabang-cabang dengan perkara-perkara yang tidak penting, tidak ada manfaatnya. Rasulullah dan para sahabatnya kalau sudah mendekati detik-detik bulan Ramadan kayak gini, terakhir bulan Ramadan, ini justru mereka makin dekat dengan Allah. Mereka takut kehilangan bulan Ramadan. Makanya tadi jangan Ramadan belum selesai, adabnya itu sudah bayangin lebaran gitu. Bayangin lebaran. Kalau pengurus masjid bagaimana mengelola nanti sholat Idul Fitri itu masyru', itu amal soleh maksudnya. Tapi kalau mikirin makan apa, nanti saya rekreasi kemana, udahlah, ini masih Ramadan. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung penutupannya. Saya kasih cerita sedikit Pak, terakhir. Di perang Uhud itu ada seorang yang berperang laksana seperti unta yang mengamuk. Banyak orang-orang kafir yang kemudian ya terbunuh oleh tangannya. Para sahabat melihatnya, wah ini pahlawan kita, ini pahlawan kita. Dia berperang dengan gigih. Tapi kemudian dia tumbang karena ada luka mengenai dirinya. Ada sebagian senjata tombak. Lalu membuat dia terkapar. Para sahabat itu sudah nyangka ini mesti mati syahid, ini mesti masuk surga. Tapi Rasul bilang dia ke neraka. Kenapa Pak? Karena begitu dia tumbang sakit, tidak tahan menahan sakit, dia bunuh diri. Pentingnya kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupannya. Kita khawatir tuh. Detik-detik akhir bulan Ramadan kita lemes, nauzubillah, jangan. Nah, jangan. Justru detik-detik ini penting sekali. Lebih penting lagi, makin penting lagi, makin khusyuk lagi, makin giat lagi. Bismillah. Jangan lepas bulan Ramadan begitu saja tanpa ada peningkatan takwa, sehingga takwa kita bisa sepanjang zaman, iman kita tidak perlu musiman, beriman seterusnya hatta ya'tiyana al-yaqin, hatta ya'tiyana al-maut, sampai maut menjemput kita. Gitu Pak. Barakallahu fikum. Demikian apa yang bisa sampaikan. Masih ada waktu apa sudah habis Pak Haji? Sudah habis ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lamu bissawab. Saya minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.